Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make upnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Emrus Sihombing, Cikita Meidi, Abdul Kohar, Hendri Satrio, Duto Triaji, Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah pemirsa, episode kali ini sangat spesial. Ada anak muda ini yang memang awalnya dikenal karena sosok sang ayah yang merupakan tokoh nasional. Menyandang nama belakang Baswedan, seolah jadi tantangan untuk menjaga marwah dan wibawa keluarga di setiap pergerakan. Tapi ternyata di balik layar, gadis kecil kesayangan abahnya ini tumbuh jadi wanita dewasa yang cerdas dengan segudang prestasi. Jangan-jangan juga dipersiapkan nih untuk mengikuti jejak sang ayah di dunia politik. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita, Mutiara Anissa Baswedan. Halo Mbak Tia, apa kabar? Gimana, capek nggak keliling-keliling ikut kampanye? Seneng alhamdulillah. Oke, seneng ya ternyata. Nagih ikut di dunia politik. Jalan-jalannya seru. Baper nggak kena haters gitu? Enggak sih. Oh enggak ya, oke berikan tepuk tangan untuk Mutiara. Silakan Mbak Tia untuk duduk. Ya Mbak Tia, di panggung Q&A ini spesial ya, karena setiap pertanyaan wajib harus ada jawabannya. Tapi cara untuk menjawab dan juga bertanya ada aturan mainnya, ada 9 box. Ya nanti di dalamnya akan ada tema-tema yang akan kita ulas, tema-tema tersebut oleh para panelis dan juga nanti saya. Siap nggak? Siap. Lebih menegangkan ujian skripsi atau di sini nih? Kayak sama ya, soalnya posisinya mirip juga gitu kan. Mirip ya, oke. Presentasi, terus ada yang Kita tunggu ya panelisnya. seperti apa Mutiara bisa menjawab pertanyaan para panelis. Oke, pilih box nomor berapa? nomor 1. Box nomor 1 kita buka. 2024. Semangat ya dong teman-teman. Sebelum saya serahkan ke panelis, saya mau tahu pendapat Mbak Tia tentang debat Capres yang perdana kemarin seperti apa? Wah seru banget kemarin. Aku Seru. nonton dari rumah bareng sama adek, sama nenek. Itu rasanya kayak nonton bola. Oh ya? Bagian mana yang paling seru dan menjadi perhatian dari Mutiara? Sebenarnya kan asiknya karena bisa ngelihat pendapat dari 3 capres tentang topik yang bersamaan di saat yang bersamaan. Dan ada ininya lah, ada apa tektokannya yang agak asik juga. Nah, ngelihat Abah sendiri gimana tuh?
aku bangga sih sama Abah. Wes. Oke, Mas Henry silakan. Iya, pada saat debat kemarin terlihat di awal-awal saya ngomongnya Mas Anies atau Abah ya? Abah. Abah ya, Mas ya. Abah gitu. Oh iya, iya. Mas Abah. Pada saat di awal-awal itu terlihat Abah tuh agak gugup ya. Mungkin ingin terkesan tidak ingin mengecewakan pendukungnya ya. Kalau Tia ngelihatnya gimana tuh? Itu pendapat dari Bang Henry. Iya, saya. Bisa jadi pendapat Mutiara tidak? Silakan, Mutiara gimana? Yang pas Abah lagi begini ya. Kayaknya apa ya? Soalnya kan shaky tuh ya kelihatannya. Shaky, mungkin adrenalin kali ya. Adrenalin. Bisa jadi itu. Terus aku ngerasanya pas Abah pembukaan itu kan itu opening statement harus menyampaikan inti-inti yang mau disampaikan nanti di sesi tanya jawab gitu. Mungkin fitting all that into berapa 2 menit ya? Itu menurut aku seneng sih sama hasilnya Abah. Dia bisa menyampaikan semuanya dan on point banget menurut aku ya pribadi ya sebagai anaknya. Jadi itu wajar ya kalaupun misalnya pun shaky. Iya, agak gemeteran loh kelihatan di TV. Oh iya, kan. detail juga. Kalau Bang Kohar sepakat? Iya, saya ingin memulai dari pantun aja dulu. Oke, boleh. Boleh. Beli kain rendah ke kota Bogor. Cakep. Pulangnya dimasukin ke dalam koper. Wakanda nomor, Indonesia forever. Nah, ini sebuah statement yang sangat viral dan menjadi closing malahan ya. Ketika di awal tadi katanya kan agak gemeter, tapi justru di closing itu memberikan ibarat tendangan itu tendangan yang sangat kuat kan. Nah, jangan-jangan di balik tagline ini, di balik hashtag ini ada peran Tia di situ, benar? Dari tim. Jadi tim. kebetulan aku cuma ikuti tim substansinya dan kita bersama-sama gitu mengusulkan misalnya ada tagline atau misalnya bahan-bahan untuk debat gitu. Nah itu kok sampai kemudian terpikir Wakanda nomor Indonesia forever itu memang itu sesuatu yang sudah dipikirkan masa-masa atau spontan atau memang seperti apa? Jadi sebenarnya kan Wakanda itu kan kita sekarang karena kebebasan berpendapat itu kan harusnya kita tenang gitu untuk menyebutkan oh Indonesia begini. Tapi sekarang tuh kan suka diganti tuh, apalagi di Twitter, diganti Wakanda atau diganti Konoha gitu. Jadi maksudnya itu menyampaikan bahwa Wakanda no more. Jadi kita tuh nyebut Indonesia aja udah harusnya tenang gitu. Artinya kebebasan berekspresi tidak ada ketakutan lagi di situ gitu. Nah itu pesannya begitu. Pesannya begitu. Nah tim-tim muda itu termasuk Tia masuk di dalamnya nggak? Iya. Oh masuk juga ya? Iya. Jadi tim substansinya Abah ini lebih banyak yang milenial sama Gen Z. Jadi kita kolaborasi sama profesional-profesional atau misalnya akademisi yang sudah berpengalaman dan kita menggabungkan ilmunya dan dikemas ya hasilnya seperti itu. Menurut Tia debat kemarin itu kira-kira nih bisa nggak nyasar ke anak muda itu? Insya Allah bisa. Menurut aku yang aku lihat di Twitter dan di sosial media lainnya itu banyak yang peduli gitu. Dan aku seneng banget bahwa di pemilu ini tuh nggak cuman tentang gimmick atau tentang siapa yang menurutnya keren aja gitu. Tapi yang dilihat tuh gagasannya dibandingin gitu. Dari satu capres ke capres yang lain tuh anak muda ini peduli gitu. Apa sih yang mau dibawa, apa sih yang akan menjadi masa depannya gitu. Itu ada yang meresahkan nggak sih kemarin tuh waktu penampilannya Abah kemarin? Apa yang paling meresahkan? Yang bikin Tia khawatir deg-degan gitu? Deg-degan apa ya? Kayaknya nggak ada yang bikin deg-degan. Cuman ada yang bikin rada kaget pas awal-awal kan ada menyebut ada ibu. Ya. Ya di awal. Jadi aku yang bagian itu aku nggak tahu. Jadi aku kayak, hah? Ini maksudnya apa ya? Perasaan ini kayaknya nggak ada di diskusi kemarin gitu. Ada di skrip ya? Jadi kalau keluar skrip bikin deg-degan juga ya? Banyak hot shot ya. Ya nggak juga sih, soalnya aku percaya juga sama Abah. Iya. Satu hal, apa sih yang disampaikan Tia, pesan Tia untuk Abah sebelum debat kemarin itu apa?
pasti ada dong Iya. obrolan personal. Jadi aku cuman waktu itu kan Abah persiapannya cepet ya. Jadi aku ketemu terus ini aja, mudah-mudahan lancar Bah, didoain. Terus kalau persiapan materi sih bersama tim gitu, itu nggak cuman aku. Banyak orang yang berkontribusi untuk akhirnya mendapat substansi dan tagline yang seperti itu tuh bareng-bareng. Jadi pesannya untuk Abah ya, Semangat. break a leg. Oke, Bung Emrus. Baik, saya kira saya sangat kagum gitu ya, bagaimana Anda menjelaskan justru kami yang grogi ini menghadapi mahasiswa yang sedang sidang ini. Gitu. Sidang kita ya. Enggak, padahal cuma Bang Emrus Jadi doang oleh ya. karena itu saya tidak bawa kami, karena saya berbeda pendapat dengan beliau. Kalau saya melihat justru Anies Baswedan justru percaya diri dalam suatu debat tersebut. Kenapa saya mengatakan itu? Baru 2 hari yang lalu saya ada di sini di Metro TV, para panelis mengatakan urutan tertinggi mereka nilai justru diberikan pada Anies Baswedan pada konteks monolog. Tetapi dialog kepada Ganjar begitu di acara kemarin gitu ya. Artinya bahwa narasi yang dikemukakan oleh Anies Baswedan, mohon izin saya sebut Anies Baswedan karena nama calonnya begitu, bukan Abah kan? Bukan. Saya kira sangat bagus sekali. Nah, pertanyaan saya, dari seluruh rangkaian acara tersebut, mana yang menurut Tia sebagai sesuatu the best penampilan dari Bung Anies Baswedan? Aku jujur paling suka itu closingnya. Closingnya ya? Closingnya. Apalagi pas sudah Wakanda No More, Indonesia Forever udah kayak langsung yes! Seneng banget. Bukan di openingnya? Openingnya bagus juga. Bagus. Tapi kalau buat aku closingnya justru yang apa ya, yang kayak merangkum semua yang Abah sebutkan selama debat, dan di close itu detik-detik terakhir dengan punchline itu menurut aku sih keren banget. Oke ya. Baru tadi Tia katakan ikut mendampingi Bung Anies Baswedan ketika kampanye. Beberapa daerah dikunjungi yang selama ini hanya di Jakarta aja. Ada nggak kesan khusus tentang Indonesia yang ketika Mbak Tia kunjungi? Kalau selama keliling, aku merasakan kehangatan masyarakat Indonesia tuh dimanapun hangat, alhamdulillah. Jadi mereka itu pas datang itu menyambut dengan baik dan kita berdialog. Mereka cerita keluh kesahnya apa, terus apa ya? Selama keliling tuh aku nyobain makanan macam-macam, semuanya enak. Kesannya itu sih selama keliling, dan semangatnya mau dimanapun itu semangatnya luar biasa. Oh, iya ya. Jadi Indonesia semangat. Semangat. Menurut Tia ya. Iya, dan ramah gitu ya. Ramah. Gitu. Baik, pertanyaan saya sebelum kepada teman gitu ya. Kira-kira ketika pergi ke seluruh Indonesia, kan tentu setiap daerah itu kan ada kekhasan makanannya. Makanan mana Mbak Tia sukai yang dikunjungi selama ini? Kemarin itu aku sempat ke Aceh. Iya. Mie Acehnya enak, ayam tangkapnya juga itu enak banget. Jadi so far Aceh, makanan Aceh. Setuju, saya juga suka makanan Aceh. Oh, ini apa ini kenapa? maksudnya? Kenapa begitu? Dari mana? Kenapa? Abang dari mana sih? Aku lahir di Aceh. Oh, pantes. Orang udah mulai dengan Orang Batak yang lahir di Aceh, jadi kita perlu makan mie Aceh Oke, ya. Bang Ada Heri, rekomendasi nggak di Bang- Jakarta? Bang Heri, coba diterjemahkan apa maksud dari Bung Emrus ini tadi? Ya, saya juga nggak ngerti. Awalnya itu kekaguman, makin lama kekaguman, kagum terus gitu. Anda ini gimana sih? Saya juga takut kekhawatiran masyarakat tentang kepastian hukum. Bahwa itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wah, luar biasa. Dipersembahkan oleh Halo Tia, Halo. saya Cikita Medi. Jadi aku sebenarnya mau menyampaikan juga kepada Tia, ini adalah salah satu sosok kaum politisi muda. Ini kayaknya bakal terjun jadi politisi apa enggak ya? Iya, emang. Udah dong. Kalau menurut aku ini kan baru sekitar 3 tahun lulus kuliah. Jadi aku masih mencari-cari nih. Sempat setahun di law firm, corporate law firm. Terus sekarang bagian kebijakan publik tentang substansi untuk kampanye gitu. Jadi menurut aku untuk menentukan karir
saat ini seperti teman-temanku banyak lainnya tuh masih nggak bisa memastikan gitu. Iya. Jadi untuk sekarang ada ketertarikan untuk bidang kebijakan publik, cuman kayaknya aku butuh pengalaman dulu ya untuk menentukan gitu. Jadi Itu langsung survei. Coba apa tadi? Langsung Aku butuh pengalaman untuk Pengalaman. menentukan masa depan aku nantinya. Iya. Gitu. Karena kalau kita melihat sosok dari Tia ini, kita tahu betul ini mirrornya Abah. Jadi di sini aku tuh pengen tahu apa sih perbedaannya. Apakah ada komunikasi antara Abah dan Tia? Wah, di zaman politisi papa seperti ini nih. Bahwa lebih banyak orang yang sekarang tuh peduli dengan gagasan-gagasan para capres. Dan itu hal yang menurut aku it's a very good thing karena memang yang dibawa capres itu kan bukan ya image-nya aja, tapi ya dia yang akan menentukan arah Indonesia 5 tahun ke depannya gitu. Jadi anak muda dan ketertarikan masyarakat terhadap itu menurut aku hal yang baik. Dan kalau aku pribadi sama Abah paling kan ngobrol-ngobrol ya Abah sama anak gitu kan. Iya. Cuman apa ya kayak Bah kayaknya lagi rame deh. Kayaknya itu lagi rame deh. Jadi cuman ngobrol-ngobrol aja dan Abah suka cerita sama aku juga suka cerita sama Abah. Tapi untuk substansi konkretnya itu kan dibahas bersama tim. Aku juga posisinya di situ bukan yang tinggi gitu. Aku ngasih masukan-masukan ya diolah bersama tim dan akhirnya tim yang menentukan apa yang akan disampaikan ke Abah gitu. Abah itu alhamdulillah selama ini Abah sama Mama itu nggak pernah kayak oke Tia harus masuk ini bidang ini. Dulu aku milih fakultas hukum aja ya diskusi gitu sama Abah. Nggak ada kayak dipaksakan untuk masuk ke jalur tertentu dan apapun jalur yang aku pilih itu Abah Mama suportif dan open untuk discussion gitu. Nah, ini aku boleh nanya lagi nggak? Singkat saja, Cikita boleh? Menanggapi hukum Indonesia saat ini? Oke. Jadi kalau ini kan sama ya kayak topik debat kemarin ya. Jadi aku melihat Bahas HAM bahwa dan hukum. ada kekhawatiran masyarakat tentang kepastian hukum. Bahwa itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Luar biasa. Kekhawatiran ini ya masyarakat juga kan khawatir mau bicara takut kena UU ITE yang pasal karet. Terus mau misalnya membuat bisnis itu kan perlu kepastian hukum. Jadi itu salah satu topik yang menurut aku perlu diungkit di Pilpres kali ini. Dan juga yang insya Allah ada perubahan di bagian itu. Boleh Baik. saya nanya. Tepuk tangan, nanti kita ulas lagi ya. Terima kasih sudah mulai panas masuk ke ranah hukum dan Iya, juga nanti menarik. topik-topik di balik seorang Mutiara masih ada box lainnya kita bahas nanti. Sekarang box kedua, pilih nomor berapa Mutiara? Pilih nomor 6. Nomor 6 kita buka. Box nomor 6. Baswedan. Woi, pas bersih. Menyandang nama belakang ada Baswedannya itu beban atau sebuah keuntungan? Banyak yang menganggap bahwa punya nama Baswedan itu kayak beban banget ya, harus abahnya udah kayak gitu, anaknya harus kayak gitu juga gitu. Tapi di keluarga tuh yang penting kata Abah itu yang kita punya itu nama baik, dijaga nama baiknya. Caranya ya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang udah diajarin sama Mama sama Abah selama aku kecil, remaja dan sampai sekarang tuh akhirnya nggak jadi beban gitu. Paling utama prinsip apa sih yang diajarkan dan ditekankan oleh Abah dari kecil sampai sekarang? Abah sering menekankan soal proses juga. Aku itu sebagai anak pertama tuh mengalami Abah selama kuliah. Kuliah itu kan ya pas-pasan ya. Dulu kalau beli mainan harus mainan bekas. Terus ya maksudnya kan hidupnya juga nggak yang gimana-gimana banget gitu. Jadi akhirnya ngalamin itu dari Abah kuliah S3 sampai Abah ke Indonesia kerja, terus jadi rektor, habis jadi rektor Indonesia Mengajar, habis Indonesia Mengajar terus ada dikasih amanah jadi menteri, habis menteri gubernur, sekarang capres. Jadi aku ngelihat itu pengalaman-pengalaman itulah yang membuat Abah siap untuk menghadapi apa yang Abah hadapi sekarang gitu. Jadi bukan tiba-tiba Abah lulus kuliah, terus langsung gitu Abah seperti sekarang. Aku ngelihat perubahannya juga gitu. Terus Abah bilang ya itu nggak apa-apa, namanya juga itu proses belajar. Orang kalau mau jadi misalnya pimpinan di sebuah perusahaan harus bisa ngalamin jadi bawahannya dulu. Jadi yang ngerjain perintilan-perintilan justru di situ dia akan belajar banyak gitu. Dan ternyata benar juga setelah melewati itu
looking back, yang aku rasakan itu kayak justru ngurusin perintilan-perintilan itu aku jadi bisa tahu bigger picture-nya gitu. Jadi nggak instan gitu, nggak bisa ya udah baca, udah tahu semuanya gitu. Abah kan punya power ya. Kenapa tidak digunakan dalam konteks pendidikan, pekerjaan, itu dimanfaatkan nggak? Jadi aku mencari sendiri, bantuan dari Abah itu diskusi, terus misalnya kayak mau wawancara tuh persiapannya kayak, bah aku harus siapin aja apa aja sih buat wawancara gitu. Kan ngobrol kayak sama orang tua aja. Misalnya untuk pendidikan pun aku dulu nggak dapet SNMPTN undangan. Jadi waktu itu sempat rame tuh kayak, kok anaknya Mendikbud tapi nggak langsung masuk gitu, kayak ya komentar-komentarnya macem-macem lah. Akhirnya ya udah kata Abah, ya udah usaha, ya udah habis itu belajar di Kebud karena tadinya agak kepedean gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet, dan karena dapet dengan usaha sendiri tuh rasanya puas gitu. Nggak ada privilege. Nah ini bisa. Privilege-nya ngobrol sama Abah. Tapi kalau privilege gitu, kayak misalnya kemana-mana naik mobil pakai strobo gitu nggak? Aku nggak pakai strobo. Ya, Aku nyetir sendiri dulu kampus. Saya pengen soalnya tuh pakai strobo tuh, seru kayaknya. Kemana-mana macet nggak ada. Untung lo bukan anak pejabat. Iya, emang Tuhan maha adil loh. Tuhan maha adil. Tapi sebenarnya bisa naik mobil, nyetir juga bisa. Cuman ya kalau lagi macet kan lebih enak naik MRT. Sebenarnya lebih karena praktis aja sih, dan untuk fasilitas itu fasilitasnya Abah. Jadi Abah selalu ngajarin juga jangan terbiasa dengan fasilitas yang ada gitu. Jadi ya kalau memang ada fasilitasnya nggak berarti harus dimanfaatkan sepuas-puasnya gitu, enggak. Jadi ya buat aku juga lebih praktis naik MRT, deket rumah juga kan daripada naik mobil. Pada saat lulusnya dipercepat oleh Pak Jokowi ya, tidak lagi menjadi menteri gitu, itu situasi di rumah gimana? Terus kemudian pada saat terpilih sebagai gubernur Jakarta, terus situasinya tuh gimana tuh? Jujur pas Abah di reshuffle itu pas aku lagi daftar ulang UI. Hari yang sama, belum diumumin tapi aku udah dikasih tahu. Terus disuruh isi pekerjaan orang tua, aku sampai nelfon kayak, bah isinya apa ya? Terus apa jawaban? Akhirnya kata Abah, ya waktu itu diisi yang sekarang aja, nanti bisa diganti nanti gitu. Tadi waktu jadi menteri, yang kalau pas jadi gubernur seperti apa? Itu kan momen bahagia, tapi di sisi lain kalau saya tambahkan, waktu menjadi gubernur itu kan juga banyak polemik di lapangan. Nah itu keluarga gimana, Tia? Keluarga itu alhamdulillah ya kita ya udah menjalani, kita dukung Abah apapun itu, karena kita yakin dengan apa yang Abah lakukan itu yang menurut Abah yang terbaik. Dan ya perbedaan pendapat tuh pasti ada. Jadi ya dijalanin aja gitu. Pas Abah naik gubernur pun ya aku ikut nganter, ikut hadir upacaranya. Dan sebenarnya setelah itu juga sempet rame sebentar gitu kan. Kayak ada yang akhirnya di kampus kayak tiba-tiba Tia gitu, tiba-tiba oke gitu kan. Terus kayak iya gitu. Iya, kena dampaknya juga ya? Kena dampaknya, cuman ya itu sementara aja sih. Pas nonton debat itu tuh, apakah Mbak Tia itu di rumah sekeluarga heboh gitu? Apakah seheboh salah satu cawapres yang sampai gini-gini? Hah? Dipersembahkan oleh Abah itu sering curhat nggak sih dengan Tia gitu kan? Tia kan anak yang sangat disayang gitu, dan anak sulung biasanya kan orang tua suka curhat gitu ya. Kalau curhat itu curhat soal apa sih? Abah itu bukan curhat tapi cerita. Oh, cerita. Jadi Abah tuh masalah apapun yang sedang dihadapi di luar, ya pulang-pulang tetap senyum, tetap nggak dibawa ke rumah gitu masalah-masalahnya. Jadi aku itu dulu sering nungguin Abah pulang jam 11 gitu, aku tungguin. Terus aku ngobrol sama Abah, dapet tuh cerita banyak. Terus aku juga cerita sama Abah. Nah dari situ biasanya ritualnya, abis itu aku selimutin Abah. Terus Abah tidur, deh aku turun ke kamar lagi. Dan alhamdulillah sekarang tuh suami aku juga pengertian bahwa aku tuh deket sama Abah. Dia ngerti banget itu, dan kadang ada suara mobil Abah datang kayak, udah temenin dulu Abahnya.
Jadi apa ya, kedekatan sama abah itu nggak hilang gitu karena nikah juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal nikah kan Mutia sempat menikah di usia yang sangat muda. Padahal anak kesayangannya Abah banget. Gimana caranya ngomong ke Abah untuk mengizinkan Mutiara menikah gitu? Langsung diizinkan atau gimana sih? Jadi, responnya seperti apa, Pak Anies? Aku tuh kalau misalnya sama Abah Mama tuh terbuka banget. Jadi apapun yang terjadi aku ngerasa bisa cerita gitu sama Abah. Jadi dari mulai ngobrol gitu sama Ali, udah bilang sama Abah. Jadi apa ya, Abah tuh terbuka juga dengan diskusi. Aku juga ngobrol sama Abah, nggak tiba-tiba datang kayak Abah aku mau nikah besok gitu, enggak gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mutiara. Terima kasih. Itu tadi box Baswedan. Kita tunggu box yang dipilih Mutiara selanjutnya. Nomor berapa ya? Nomor 9. Oke, nomor 9. 2045. Habis 2004, 2045. Oke, Duto, silakan. 2045 ya. Ini kan kita udah sebenarnya kalau saya tuh lebih penasaran sama ini kan kemarin debat-debat itu ngomongin 2045 semua ya, kayak apakah Indonesia ini bakal jadi negara emas 2045, generasi emas dan lain-lain. Saya tuh sebenarnya lebih penasaran ke Mbak nih ya, sebagai keluarga Anies Baswedan itu ngelihat debat kemarin gitu. Karena kayak kata Bang Emrus tadi, semua capres itu punya kelebihannya masing-masing kan. Pak Anies dengan monolognya, Pak Ganjar dengan dialognya, dan Pak Prabowo dengan jogetnya gitu. Tapi pas nonton debat itu tuh, apakah Mbak Tia itu di rumah sekeluarga heboh gitu? Apakah seheboh salah satu cawapres yang sampai gini-gini? Ya kita apa ya, hebohnya tuh ya karena kita kan, aku waktu itu nonton sama adik sama nenek. Jadi mungkin kalau nonton rame-rame sama temen-temen mungkin lebih heboh lagi ya. Cuman ini tuh ya apa ya, excited untuk apa ya yang Abah akan katakan selanjutnya gitu. Oke. Jadi, dan di rumah kan maksudnya itu masih pada muda-muda semua kan. Mbak Tia juga masih umur 26 tadi ya. Dan ada adik-adiknya juga. Itu apa sih sebenarnya kayak pembicaraan rumah nih, kita sebagai anak muda tuh pengennya ini 2045 tuh seperti apa? Ada pembicaraan seperti itu nggak? Ya paling aku ngobrolnya sama Mikail. Kaisar kan lagi sekolah di luar negeri. Ismail masih SMP. Jadi aku suka ngobrol sama Mikail, yang kita bahas tuh satu mungkin soal ya kalau mau 2045 Indonesia emas ya harus mulai dari sekarang. Terus tentang isu-isu lingkungan. Kalau buat aku salah satu topik yang apa ya, yang penting untuk aku itu isu lingkungan. Terus topik juga tentang apa namanya, bagaimana ketimpangan di Indonesia. Karena kan ya kalau misalnya yang dilihat itu cuma secara ekonomi ya tumbuh, tapi kan biaya hidup kan makin tinggi. Mau beli rumah di Jakarta juga berat banget ya. Kayak anak muda sekarang susah beli rumah karena sering beli kopi, Mbak. Iya, tapi harga tanahnya juga naik kan. Jadi kayak gitu, itu sosmed ya. Itu kayak apa ya, kekhawatiran anak-anak muda itu ya bisa divalidasi juga gitu. Oke, tadi sangat kepo sekali ya Duto. Kita kasih kesempatan juga untuk audiens yang juga mungkin kepo tentang Mutia untuk menyampaikan pertanyaannya. Siapakah yang ingin bertanya? Oke, silakan. Nah, apa sih yang Kak Tia impiin terhadap Indonesia di masa mendatang? Impian aku untuk Indonesia yang akan di masa yang mendatang, aku kepingin orang Indonesia tuh bangga jadi orang Indonesia. Yang bersyukur kita tuh tinggal di negara ini. Kita bisa mendapatkan hak-hak kita, kita yakin dengan sistem hukumnya, kita yakin juga bahwa lingkungannya itu bersih, dan apa ya, rasa aman dan percaya dengan pemerintah gitu. Jadi rasa aman itu tuh menurut aku sesuatu yang penting yang menjadi impian aku, insya Allah one day bisa tercapai. Amin. Amin. Sekarang kan banyak kritik terhadap Gen Z, termasuk juga milenial, bahwa mereka tuh semua gemar dengan hal-hal yang instan. Bener nggak sih sebetulnya bahwa kritik para orang tua, termasuk Mas Adi ini, Satrio ini mengkritik anak-anak muda sekarang, katanya lebih menyukai hal-hal yang instan. Nah, kalau hal yang instan itu gimana nanti 2045 kalau semuanya harus serba instan?
kayaknya yang suka instan nggak cuma Gen Z deh. Oh gitu ya. Jadi menurut aku Gen Z itu terpapar informasi yang cepat karena kan kita udah ada internet. Jadi kita melihat apa-apa mau cari misalnya pengetahuan baru gitu. Dulu mungkin harus buka buku satu-satu, sekarang tinggal Google. Udah dapet jawabannya, tinggal kita filter. Jadi perasaan bahwa hal-hal itu lebih cepat karena kita udah terbiasa dengan kehidupan yang fast pace gitu. Mungkin kalau untuk hal-hal yang instan juga ya kayaknya nggak terpaku pada satu generasi aja. Dan bisa nggak sih share ke kita semua apa yang ingin dilakukan untuk menciptakan boundaries, apalagi hukum di Indonesia ini kan sekarang lagi limbung. Campaign tentang pentingnya proses ya. Menurut aku apa ya, sosial media itu kan pasti menunjukkan yang positif-positifnya aja. Kalau ada pencapaian baru ditunjukin di sosmed gitu kan. Jadi pas lagi berusaha, yang pas lagi jatuh bangunnya itu nggak diposting. Jadi menurut aku harus lebih banyak orang yang sharing soal prosesnya. Kalau perkontenan kayaknya kebebasan berpendapat juga sih. Jangan sampai kita kita harus pinter juga untuk ngefilter gitu. Ngelihat orang sukses kayak gini, gimana sih cerita di belakangnya gitu. Hukum itu diatur kekuasaan, harusnya kekuasaan itu diatur oleh hukum. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih untuk tadi box 9. 2045 ya, Oh, box iya. 9. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa? Yang tengah, box 5. Box 5, kita buka box nomor 5. Cek fakta. Duto silakan, tadi ingin bertanya. Iya, jadi kan ini kebetulan Mbak Tia kan memang lulusan hukum ya, dan mungkin lebih paham tentang hukum lah dibanding saya. Saya komika. Mbak Tia ngelihat UIT itu sendiri gimana, terus ke depannya ini UIT itu harusnya seperti apa gitu sih? Menurut aku UITE ini dan dengan banyaknya pasal karet justru membahayakan gitu untuk orang-orang yang mau bebas berpendapat. Kadang kritik justru dijadikan terkesan menyerang dan melanggar aturannya gitu. Menurut aku harusnya itu menjamin kebebasan pendapat, menjamin bahwa ya kita bisa menyampaikan kritik, menyampaikan saran itu dengan tenang. Untuk mengkriminalisasi seseorang karena punya pendapat yang berbeda itu harusnya menurut aku pribadi harusnya nggak bisa gitu. Oke. Saya dari tadi tuh melihat sosok Tia ya yang sangat kuat substansinya. Sementara saya banyak mendengar di masyarakat bahwa Gen Z itu sebetulnya lebih suka gimmick dan substansi gitu. Nah menurut Tia sendiri sebetulnya mereka sukanya substansi atau gimmick sih? Menurut aku kalau aku ngeliat di sosmed ya ada segmen yang peduli dengan gimmick juga, ada segmen yang peduli dengan substansi dan ya nggak salah sih, itu pilihan orang gitu, nggak Cuman kalau aku lebih merasa bahwa lebih banyak yang sekarang peduli dengan substansi. Dan itu banyak mulai dengan Gen Z juga gitu. Apalagi misalnya belakangan ini kan ada isu Palestina tuh udah mulai rame dan banyak yang sharing-sharing tentang apa sih yang sedang terjadi di sana. Terus gerakan-gerakan yaitu dari anak-anak muda gitu. Waktu sebagai mahasiswa ya, itu lebih cenderung ke anak depan atau anak belakang? Yang duduknya di belakang atau duduk di anak depan itu? Tergantung sih masuk kelasnya jam berapa gitu. Gitu. Jadi tidak berpengaruh pada substansi. Karena dia bukan ordal. Bukan ordal. Dan dia bukan gennya Bang Hensat juga. Iya. Datang belakangan supaya di belakang duduknya kan. Bisa juga. Tapi ada satu yang menarik, cek fakta gitu ya. Anies Baswedan dalam pidatonya kemarin bahwa hukum itu ditekuk gitu ya. Baru kedua Ibu katakan tadi bahwa hukum itu tidak tegak gitu ya. Nah, lalu ada nggak bisa Tia jelaskan kepada kami sebagai cek fakta yang akhir-akhir ini ada nggak perilaku yang tidak tegak hukum atau katakanlah tajam ke atas
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sebagai sarjana hukum tentu tidak lepas dari pengamatan kan. Ada nggak realitas itu di Indonesia terjadi? Yang paling meresahkan. Yang meresahkan. Ya maksudnya nggak cuma satu kejadian ya. Bisa 2 contoh, kasih contoh saja lah. Jadi makin banyak. Ya makin banyak nih. Jadi ada keputusan-keputusan yang menunjukkan bahwa hukum itu diatur kekuasaan. Harusnya kekuasaan itu diatur oleh hukum. Contohnya, mungkin teman-teman tahu sendiri. Cek fakta ini. ada banyak. Misalnya banyak kasus-kasus di mana yang seperti Abah katakan kemarin, ada ibu yang mengalami KDRT. Iya. Dia itu melaporkan, tapi tidak ditindaklanjuti. Mungkin karena nggak ada ordal. Dan sekarang kan kemarin Abah mempromosikan hotline Paris ya. Iya. Nah itu juga pengacara gratis. Jadi gimana walaupun mereka nggak bisa bayar pengacara, harus didampingi dan mendapatkan hak-haknya di mata hukum gitu. Pernah nggak orang lain mendekati Ibu Tia sebagai orang dalam ketika Anies Baswedan jadi gubernur? Paling ini sih kayak waktu itu ada teman-teman yang mau ngadain acara di balai kota gitu. Cuman kalau dari situ aku ya mengarahkan aja, karena mungkin mereka nanya ke aku ya karena mereka nggak tahu mau hubungin siapa gitu. Jadi ya aku arahkan, bisa kontak ke sini. Berarti tetap pada prosesnya gitu ya? Tetap pada prosesnya. Baik, terima kasih. Ini yuk. Oke, silakan. Cek fakta, ini agak-agak ringan-ringan lah. Ini hubungan antar capres, antar keluarga capres. Nah, sedekat apa sih Tia sama putranya Pak Ganjar Pranowo? Katakanlah pernah kenal nggak sih? Atau kenal. Kenal ya? Kenalnya kapan? Ganjar Prabowo ya. Ya Ganjar Prabowo gitu. Kalau sama Alam, kita satu rombongan haji gitu. Jadi satu rombongan haji. Jadi kita sering ketemu pas lagi di Mekah gitu. Pas nikah itu yang mendesain iya. putranya Pak Prabowo ya. Jadi waktu itu kita kan ngobrol, pengen konsepnya kayak gimana, dikembangkan, dan Mas Didit itu kreativitasnya luar biasa. Menurut aku keren banget, dan hasilnya itu beneran my dream wedding dress itu dapat dari Mas Didit. Melampaui ekspektasi. Nah, apa yang Bang Kohar simpulkan dari fenomena keakraban anak-anak para capres di balik layar ini? Ya, politik memang harus bertarung gagasan. Tetapi hubungan antar manusia tidak bisa dikalahkan. Karena itu antar sesama manusia yang paling penting adalah yaitu untuk kebesaran Indonesia. Kalau aku pribadi setuju, karena kalau misalnya nggak ada oposisi, jadinya kan nggak ada check and balance ya. Jadi harus ada yang selalu mengkritisi. Dan sebaliknya kalau misalnya nggak ada oposisi, berarti ya nggak ada yang mempertanyakan gitu apa yang sedang dilakukan. Jadi menurut aku sama-sama terhormat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk box cek fakta. Kita sudahi, kita lanjut ke box selanjutnya. Box nomor berapa, Mutiara? Tunggu, box kita cek. Nomor 7. Box nomor 7. Like father, like daughter. Nah, menurut Tia sendiri, Tia tuh lebih mirip abah atau mama sih sebenarnya? Kayaknya dua-duanya deh. Sebenarnya aku ngerasanya kalau sama abah maupun mama, dua-duanya tuh bisa bahas soal topik apapun. Karena Jadi terlalu demokrasi ya, terlalu demokrasi ya di keluarganya, bebas mengutarakan pendapat. Bisa aku belajar dari abah, terus dulu misalnya aku ngambil kelas administrasi daerah, ya aku belajarnya dari abah gitu, dia ngasih tahu di lapangannya kayak gimana. Aku kan belajar teorinya gimana, jadi saling belajar. Terus kadang juga abah nanya istilah-istilah hukum, ini tuh artinya apa sih gitu. Jadi kita saling belajar satu sama lain, terus semuanya bisa jadi diskusi karena latar belakangnya kan beda-beda. Mama psikologi, abah ekonomi, S1-nya, terus S2-nya kan public policy, S3-nya politik. Terus adik aku Mikael akuntansi. Jadi kita tuh ngerasa ya apapun latar belakang pendidikannya kan bisa didiskusiin semua gitu. Waktu di kampus, abahmu itu kalau nggak, ini sebagai rektor nih. Iya. Kalau dia marah tuh, kadang-kadang suka pakai bahasa Inggris tuh. Ya. Nah, ini ada sebuah video
pesan untuk Tia ini dari sosok yang istimewa. Kita akan lihat bersama. Buat Tia, sejak kecil Tia selalu jadi anak yang membanggakan, menyenangkan, dan hadirnya membuat suasana di rumah kita itu selalu menjadi meriah, seru, hangat. Tia itu semacam perekat. Jadi teruslah jadi pribadi yang membanggakan, terus jadi pribadi yang membuat suasana kekeluargaan makin dekat, makin guyup. Dan insya Allah kebahagiaan, keberkahan selalu bersama Tia. Insya Allah Tia akan terus menjadi istri yang baik. Insya Allah nanti juga menjadi ibu yang baik. Dan nantinya bisa menjadi pilar keluarga. Keluarga yang sakinah, keluarga mawaddah warahmah. Sebagai pasangan suami istri bersama Ali dan mudah-mudahan nanti anak-anaknya. Nah itu tadi pesan dari abahnya. Ada yang disampaikan nggak untuk abah, Tia? Untuk abah, apa ya? Mungkin bisa lihat kamera. Kalau abah nonton nih. Kalau abah lagi nonton, mungkin kayaknya lagi keliling kampanye. Tapi kalau abah sempat nonton ini, terima kasih untuk semuanya, Abah. Aku ngerasa bersyukur jadi anaknya abah. Bangga punya abah yang berani, yang tetap teguh pada prinsipnya, yang mau membuat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan Abah sehat terus, makin sering cerita sama Tia, makin sering ngobrol juga. Mudah-mudahan apapun itu hasilnya yang terbaik untuk Abah, yang terbaik untuk Indonesia. Dan thank you Abah for everything. Terima kasih Tia. Satu lagi katanya Tia ada hadiah spesial untuk Abah ya. Sebuah syair yang Tia tulis sendiri ya untuk Abah. Aku ada puisi sedikit untuk Abah. Abah adalah cinta pertamaku. Nasihatmu menguatkan saat aku ragu. Tanganmu membimbingku agar aku terus melaju. Kesabaranmu adalah ruang berkarya bagiku. Setiap tindakanmu adalah penunjuk arahku, dan senyummu selalu kurindu. Mata teduhmu adalah api semangatku. Teruslah menjadi sumber inspirasiku, Abah. Bagiku, Abah selalu nomor 1. Semoga berkah selalu melimpahi jalanmu. Amin. Terima kasih, tetap di sini. Luar biasa loh, ini kedekatannya gimana? Tia, kami sangat tersentuh juga. Boleh diceritakan ini adalah salah satu foto yang benar-benar sangat touchy gitu ya. Waktu itu aku post pas lagi hari ayah. Ini emang ya potret keseharian aku sama Abah gitu. Jadi Abah datang, kita ngobrol, ketawa, terus ya memang begini sehariannya sama Abah. Jadi banyak orang yang lihat kan Abah menyampaikan gagasan, itu pas sisi Abah lagi serius. Ya dianggap serius karena memang biasanya pertanyaannya serius. Tapi sebenarnya Abah itu asik banget diajak ngobrol. Abah itu kadang ya jokes bapak-bapaknya keluar gitu, agak garing kadang. Jadi ya he's just my Abah gitu. Pesan untuk anak-anak di luar sana agar mungkin bisa memiliki value yang baik dari seorang Mutiara apa? Silahkan disampaikan. Untuk teman-teman semua, menurut aku untuk memiliki value yang baik kita harus pertama tahu apa yang baik, apa yang salah, apa yang patut, apa yang enggak, dan pegang prinsip-prinsip itu secara teguh. Dan apapun itu, mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan baik, dengan lancar. Jadi fokuslah pada tujuannya. Jadi apapun tujuannya, fokuslah pada itu. Dan jangan dengarkan noise di sekitarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses semua. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Silakan duduk kembali Mutiara, dan itu tadi pemirsa, terima kasih untuk Mutiara yang sudah hadir di Q&A kali ini memberikan inspirasi buat kita semua dan juga para panelis yang sudah kepo dan mengulik-ulik tentang sosok Mutiara. Semoga menginspirasi Anda semuanya apa yang kita diskusikan dan kita bicarakan. Dan pemirsa tentu saja salah satu hal yang memang menjadi pegangan kita
tadi proses yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, mencapai mimpi haruslah dengan proses, dan juga kita harus bisa memberikan dampak dengan apa yang kita miliki di bidang apapun, dengan pekerjaan apapun ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mutiara yang sudah menjadi bintang tamu dalam Q&A kali ini, dan juga para panelis. Terima kasih. Dan tak lupa, terima kasih juga untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga segenap kru yang bertugas. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Karena harus ada itunya. Terima kasih Mutiara. Oke, silakan. Sidang skripsinya lulus nggak? Thank you. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh